Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu senantiasa berharap di masa pandemi COVID-19 ini kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Kemarin kita sudah mempelajari materi mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Pagi hari ini materi kita adalah dinamika kependudukan Indonesia. Tujuan pembelajaran yaitu menganalisa dinamika kependudukan Indonesia. Peta konsep, kita akan mempelajari yang pertama nanti pengertian dinamika kependudukan Indonesia, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan adanya dinamika kependudukan Indonesia, yaitu kita akan mempelajari adanya jumlah penduduk, persebaran penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan dan kualitas penduduk, keragaman etnik dan budaya. Pagi hari ini nanti kita akan mempelajari materi selain pengertian dinamika kependudukan Indonesia, faktor-faktor dinamika kependudukan Indonesia yang akan kita pelajari yaitu jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan komposisi penduduk. Untuk materi pertumbuhan dan kualitas penduduk dan keragaman etnik dan budaya akan kita pelajari lebih lanjut. Sekarang kita pelajari mengenai apa toh dinamika penduduk. Yang dimaksud dengan dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu 1. Faktor kelahiran atau biasa juga disebut dengan natalitas, yang kedua kematian atau mortalitas, yang ketiga migrasi. Sekarang kita akan bahas mengenai jumlah penduduk. Seperti kalian ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 256 juta jiwa menurut data dari World Population Data Sheet atau WPDS tahun 2015. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina. Seperti kalian lihat di slide, jumlah penduduk Cina menurut data tahun 2015 yaitu 1.372 juta jiwa, India 1.314 juta jiwa, dan Amerika Serikat 321 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Peringkat jumlah penduduk di dunia, kalau kalian lihat tabel, bisa kalian perhatikan pada tabel, Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk 256 juta. Dari tabel itu, kalau digambarkan dengan bagan, pertumbuhan penduduk mulai dari tahun 1930 sampai 2010 mengalami peningkatan yang begitu tajam. Jumlah penduduk yang besar ibarat peso bermata dua. Di satu sisi menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah, namun di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah. Kualitas yang rendah ini bisa dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Untuk materi kualitas penduduk akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian persebaran penduduk. Persebaran penduduk atau biasa juga disebut dengan distribusi penduduk yang dimaksud yaitu bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Sedangkan kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik akan cenderung dipadati penduduk. Peta kepadatan penduduk di Indonesia bisa kalian lihat pada tabel. Warna hijau tua
itu menunjukkan kepadatan penduduk kurang dari 10 orang per kilometer. Kemudian hijau muda antara 10 sampai 40 orang per kilometer. Kemudian hijau toska 50 sampai 99. Kemudian warna kuning menunjukkan 100 sampai 199 orang per kilometer. Warna orange 200 sampai 599 km per orangnya. Kemudian coklat 600 sampai 1299 orang per kilometer, dan warna coklat merah lebih dari 1299 orang per kilometer. Dari peta yang kalian lihat di sini bisa terlihat bahwa Pulau Jawa merupakan wilayah yang penduduknya paling padat di Indonesia. Persebaran penduduk berikutnya, kepadatan penduduk juga bisa dipakai untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau underpopulation. Contohnya di Papua. Kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer. Sementara Pulau Jawa kepadatan penduduknya 945 jiwa per kilometer. Pulau Jawa dan Madura dengan luas 132.000 km persegi berpenduduk 137 juta jiwa pada tahun 2010. Pulau-pulau lain di Indonesia dengan luas berkali lipat dari Pulau Jawa, jika seluruh penduduknya dijumlahkan tidak dapat mencapai jumlah yang tinggal di Pulau Jawa. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau biasa disebut dengan transmigrasi. Perpindahan penduduk tersebut tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri atau swamandiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Pada tayangan layar bisa kalian lihat daerah-daerah pemukiman transmigrasi. Dari orang tadi sudah Ibu sebutkan bahwa Pulau Jawa penduduknya padat. Mengapa Pulau Jawa padat penduduknya? Hal ini disebabkan yang pertama, Pulau Jawa adalah daerah yang sangat subur. Seperti kalian ketahui, di daerah Pulau Jawa yang kita tempati sekarang ini banyak gunung, kemudian datarannya juga banyak yang subur sehingga pertaniannya juga maju. Lokasi Pulau Jawa yang mudah terjangkau menjadi penyebab persebaran penduduk di Pulau Jawa terus meningkat. Kemudian faktor yang lain, Pulau Jawa merupakan pusat politik pada masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Saat ini pusat pemerintahan berada di Jakarta, yang mana Jakarta berada di Pulau Jawa. Demikian pula dengan kota-kota besar yang sebagian besar berada di Pulau Jawa. Pada masa pemerintahan Jokowi ini ada wacana untuk memindahkan ibu kota Indonesia. Rencananya yaitu di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur atau daerah Pulau Waring atau daerah Karta ya, di Kalimantan Timur. Kemudian faktor yang lain, adanya sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap dari wilayah lainnya di Indonesia. Kalian sudah bisa merasakan sarana prasarana yang ada di Pulau Jawa ini karena wilayahnya sebagian besar adalah daratan, sehingga semua sarana transportasi dilakukan melalui darat. Beda dengan daerah Kalimantan yang sebagian besar transportasinya melalui sungai. Saya kira materi dari Ibu mengenai dinamika kependudukan Indonesia saya akhiri sampai di sini dulu. Untuk pemahaman materi seperti biasa Ibu akan mengirimkan tugas yang mana tugas ini nanti dikerjakan secara individu dan tugas ini kalian salin di kertas folio. Kemudian
tugas foto dikirim melalui WA Bu Yuni atau WA Group atau Classroom. Saya kira sampai sini dulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Yuni bermanfaat buat kalian. Sekali lagi pesan Ibu, jaga kesehatan, kerjakan tugas dengan baik, selalu bahagia. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.